Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita lihat kondisi saat ini masih parah, ya kan? Keadaan new normal, tapi kita lihat peningkatan orang yang positif lebih banyak daripada sebelum keadaan new normal. Artinya apa? Artinya kondisi sekarang memang lebih serem, ya kan? Tapi memang di framing seperti corona itu ya biasa-biasa saja, ya kan? Padahal dokter yang meninggal itu banyak sekali sekarang, dan tidak sampai di situ, ya kan? Mungkin teman-teman dari sisi ekonomi, ya kan, mungkin ya ada penurunan pendapatan lah, ya, itu sudah biasa, ya. Jadi naik turun, ya kan? Itu sudah biasa, ya itulah kehidupan dunia, ya kan. Tapi kalau kita memang ujiannya ya paling susah ya cari uang gitu kan. Tapi kalau Nabi dulu ya ujiannya itu dakwah, ya kan? Kalau sekarang kita ya ujiannya cuma keluarga, cari duit, ya kan, pekerjaan, ya paling cuma muter-muter di situ lah. Oh ya, tetap dalam program di Samsu ya ngaji Islam santuy, jadi santai, ya kan? Santai, relax, ya kan, sambil berbaring nggak apa-apa, sambil tiduran, ya. sambil makan, terserah, ya kan? Yang penting kita tetap cari ilmu, karena thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi cari ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslim. Oke, sesuai dengan judul, ya kan. Jadi di kondisi pandemi sekarang ya ekonomi. Nah, kalau kita paling menonjol itu dalam bidang ekonomi, itu banyak yang mengeluh. Mungkin adanya bisnisnya bangkrut, ya kan. Ada dari sisi Gojek juga kadang penumpangnya menurun, ya kan, dari transportasi juga menurun dan lain sebagainya. Ya, jadi pendapatan mereka walaupun bekerja itu ada kekhawatiran, ya kan, dari kita takut terkena virus atau dan lain sebagainya. Nah, itulah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah pada kita. Ya, Fanifillah rahimani wa rahmatullah. Jadi ujian setiap orang itu berbeda-beda, kan. Mungkin ada orang yang diuji dari sisi kesehatan, gitu. Mereka mempunyai segalanya tapi nggak bisa memiliki segalanya itu. Nah, misalnya dia punya uang untuk beli misalnya rendang, ya kan, terus gulai, ya kan? Tapi di sisi lain dia punya penyakit diabetes, ya kan, atau yang lain-lain. Jadi dia terpaksa tidak bisa makan itu, ya kan. Tapi kalau kita lihat ada orang yang nggak punya, ya biasa-biasa saja, ya kan. Tapi kalau makan enak, gitu. Jadi kadang nikmatnya itu di situ, ya kan. Melihat seorang petani, ya kan, terus istrinya membawa bekal makanan sama teh gitu biasanya. Itu kan, waduh, kalau makan di gardu itu enak sekali. Dan seakan-akan wis lali kabeh, di rendang, di rawon wis gak ono kabeh. Pokoke ono tahu tempe ya enak wis ya. Nah, itulah. Kadang di sisi lain ada yang diuji dari keluarganya, misalnya seperti Nabi Nuh itu kan diuji dari keluarganya, ya kan. Anaknya Kan'an itu kan yang membangunkan. Ya, itu berapa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya itu tadi, ujian itu memang datang dari Allah, tapi kita tidak bisa memprediksi atau memilih ujian apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya
aku seneng diuji kesehatan aja wis, tapi ojo diuji ekonomi. Nah, itu tidak bisa memilih, ya kan. Aku milih diuji istri aja wis, yang penting sugih misalnya. Nggak bisa, karena itu adalah qadarullah, ya kan, qadarnya Allah. Datang dan perginya itu ya Gusti Allah yang ngerti, ya kan. Manungsa iki diuji apa ya itu yang ngerti Gusti Allah, ya kan, bukan kita. Karena nabi-nabi itu ya juga berbeda-beda ujiannya, kan. Kalau Nabi Sulaiman kan diberi kekayaan, ya. Wanifillah rahimani wa rahmatullah. Jadi memang ujian itu sudah Allah beritahu. Allah beritahu dalam Al-Quran, manusia itu harus siap-siap untuk diuji, baik itu dari segi keluarganya, ekonomi, ya kan, kesehatan dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ini. Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Jadi nanti saya tampilkan di layar ya ayatnya. Mungkin jenengan lagi tidak bawa Al-Quran atau bagaimana, ada aplikasi Al-Quran ya, saya tampilkan di layar saja. Jadi jenengan nanti bisa melihat. Baik, saya bacakan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi sudah jelas dan gamblang, ya apa ya? Jelas yang dijelas-jelaskan. Nah, itu ya apa ini? Jelas yang dijelaskan. Karena di sini ada penekanan, walanabluwanakum, lam taukid. Jadi Allah sudah menekankan dan sungguh. Nah, istilahnya sungguh, temenan. Nah, walanabluwanakum, ya. Bisya'inal khaufi, akan sungguh akan aku uji kamu bisya'in dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa takut, ya. Wal ju'i, kelaparan, kan ada yang rasa takut. Misalnya kita berpergian, ya kan, ya sehari-hari lah, ya kan, luar kota pekerjaannya, takut kena virus atau bagaimana, itu rasa takut, ya kan. Ketika kita meninggalkan istri di rumah, ya kan, kita ada rasa takut, jadi bagaimana istri saya, ya kan. Apalagi kalau istri lagi hamil, ya kan, anak ditinggal ke pondok misalnya, itu kan ada rasa khawatir, kan, khawatir. Anak ditinggal ke sekolah, nanti pulangnya bagaimana, kos selamat atau ora, kan, itu ada rasa takut. Wal ju'i itu kelaparan, kan. Jadi kelaparan itu ya tidak punya makanan. Sekelaparan tidak beli duit, ya. Kalau beli duit ya bisa beli makanan, ya. Berarti lapar itu ya tidak beli duit, ya tidak beli panganan, ya kan, diuji juga. Ya, Rasulullah ini ya juga diuji dengan kelaparan juga, ya kan. Bahkan dalam hadis, dalam riwayat itu kan 3 hari rumah Rasulullah itu tidak mengeluarkan asap. Artinya apa? Masak ya wis saono-ono, ya kan, tidak masak lah, makan kurma, ya kan, minum air putih dan lain sebagainya. Dan ketika Nabi tanya kepada istrinya apakah ada yang bisa dimakan hari ini, kalau tidak ada, Nabi puasa. Ya itu ujian lapar lah, ujian lapar, ya kan. Seperti puasa juga ujian lapar, tapi kalau puasa itu lapar tapi bukannya enak. Kalau ini maksudnya kelaparan itu seperti misalnya korban gempa, ya kan, itu kelaparan, ya kan. Walaupun makan biasanya mie, ya kan, mie instan, ya kan, kelaparan, ya kan. Teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya, di Rohingya itu kan sampai kemarin itu terlantar di lautan, lalu diselamatkan oleh penduduk Aceh, ya kan. Itu kelaparan, ya kan, itu ujian dari Allah. Wanaksinal amwal, dan kekurangan dari sisi amwal, harta, ya kan. Tadi tidak punya, ya sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya. Sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya duit, ya sekarang itu sekarang ya Allah, jadi banyak lah dalam amwal, ya.
Jadi sudah biasa lah, sudah hal yang wajar ya. Para sahabat Nabi itu ya juga diuji demikian kan. Tidak ada sahabat Nabi yang foya-foya dengan kekayaannya, tidak ada gitu. Walaupun ada harta ya kan, mereka infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya harta, tidak punya harta, mereka tetap hidup sederhana ya kan. Saono-onoe ya kan. Nabi juga saono-ono. Wal anfusi was samarot. Anfus ini jiwa ya kan, mungkin orang tua meninggal atau saudara meninggal. Was samarot itu buah-buahan ya kan. Mungkin kita panen ya, menanam padi padi ya kan. Terus mau hari H mau mete, terus hatinya rusak, banjir dan lain sebagainya. Banyak hama misalnya ya kan, tikus, manuk burung ya kan. Bapak syirik sobirin, dan kabar gembira sobirin bagi yang sabar. Siapa yang sabar itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang tatkala tertimpa suatu musibah kan, lalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Jadi sesungguhnya sesuatu itu memang dari Allah dan akan kembali kepadanya kan. Jadi kalau kita merasa sesuatu itu bukan milik kita, itu melepaskannya itu mudah dan ketimbang kalau kita merasa itu milik kita. Ya filsafatnya tukang parkir ya, tukang parkir itu kan tidak merasa dia memiliki mobil kan. Ketika dia kehilangan mobilnya ya biasa saja ya kan, karena memang bukan miliknya. Justru nih orang parkir itu ngomong, loh itu motorku misalnya, itu sepeda motorku, oh ya tandangi ditandangi nang sing duwe parkir sing ngono ya, wong parkir ya akeh. Kalau saya lihat di alun-alun itu kan misalnya hari malam Sabtu lah atau malam Minggu, was banyak yang parkir. Misalnya satu sepeda 2.000 itu berapa ratus sepeda? Sekarang hitung misalnya 2.000 dikali 100.000. Masalahnya parkiran ya misalnya ya rezeki nih ya. Gak tahu itu dibagi apa enggak, mungkin ya dibagi ambil konco-konco nih. Jadi itu tadi ujian-ujian ya. Ikhwanillah rahimani wa rahmatullah. Jadi Rasulullah juga mengajarkan doa kepada kita tatkala kita tertimpa suatu musibah dan ya baca tadi ya, baca ayat tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada doa tambahannya. Ini ada hadis ya. Tetap saya tampilkan di layar biar jenengan bisa melihat ya. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang sebelumnya suaminya adalah Abu Salamah yang meninggal kalau tidak salah ya tanggal 4 Jumadil Tsani itu kalau sekarang Jumadil Akhir ya kan, tahun 4 Hijriah. Jadi 4 Hijriah itu berarti setelah 4 tahun setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah, 4 Hijriah dan dari Ummu Salamah. Baik, saya bacakan. Jadi hadisnya panjang, ke intinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhaditsu annahu sami'a Ummu Salamah, ya, mendengar dari Ummu Salamah, zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min abdin, barang siapa dari hamba ya tusibuhu musibatun ya, tertimpa suatu musibah, fayaqulu lalu dia berkata ya, fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepadanya. Lalu ada tambahan lagi doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
ya Allah, Allah ma'jurni, Allah ganjarlah, ma'jurni ganjarlah, maksudnya itu kasih pahala gitu. Jadi ini sebuah doa yang mengemis kepada Allah. Ya nggak apa-apa itu, kalau kita mengemis kepada Allah itu ya memang wajar. Memang Allah itu tempat kita menggantungkan segala masalah, meminta segala sesuatu. Justru Gusti Allah itu senang dijauhi. Ma'jurni fi musibati, ya Allah ganjarlah atas musibah yang menimpaku. Wa akhlifli, dan gantikanlah dari hal tersebut khairan minha, yang lebih baik darinya, ya kan? Jadi misalnya kehilangan sepeda motor misalnya ya, kita berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha, ya Allah ganjarlah aku atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah yang lebih baik darinya, dari yang hilang tadi, ya kan? Illa, kecuali ajarahullah, Allah akan memberikan pahala fi musibati, atas musibah yang menimpa, wa akhlafa lahu khairan, dan akan digantikan padanya khairan minha, yang lebih baik. Jadi insya Allah kalau kita baca doa ini ya, dikasih ganti kalau kehilangan sesuatu atau sesuatu yang menimpa kita itu ya kita baca ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau kita sudah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un tapi muang-muang nyala-nyala misalnya enggak kan, tapi tetap bersabar kan. Jadi bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bersabar itu memang susah. Kadang orang bilang omong tok, ya memang omong tok. Al-Fakir juga gini-gini ya kadang diuji ya kurang sabar lah. Ya memang begitulah ya. Tapi nanti diingatkan oleh teman ya, oleh istri misalnya, oleh orang tua diingatkan tetap bersabar. Ini juga ujian itu untuk yang pertama, bisa jadi ujian itu untuk menghapuskan dosa-dosa kepada Allah SWT, dan yang juga untuk meningkatkan derajat daripada hambanya ya kan? Rasulullah itu orang yang paling mulia tapi ujiannya juga paling berat ya. Jadi orang yang beriman ya beda dengan orang yang biasa ujiannya. Itu kalau beriman itu lebih tinggi ujiannya ya kan, ketimbang orang yang tidak beriman ya kan? Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ya. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kan? Apakah manusia itu mengira ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Mereka berkata amanna, ya, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji ya kan orang-orang min qablihim sebelum kamu. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, Allah itu tahu, mengerti ya kan, bisa melihat mana hamba yang shadaqu, yang benar, yang jujur ya kan, yang benar, yang istiqomah. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan mengetahui orang-orang yang kadzib atau dusta ya kan? Mereka yang bersabar atas ujian Allah adalah orang-orang yang siddiqin ya kan. Tapi kalau diuji terus mereka mengeluh kepada Allah, maka digolongkan dengan orang yang kadzibin, yang dusta ya kan. Karena kalau kita lihat memang nikmat Allah itu lebih banyak daripada ujian yang diberikan ya kan. Nikmat Allah itu lebih banyak. Kalau kita lihat sekarang, kita ini kondisinya lebih enak daripada Rasulullah dan para sahabat yang lalu ya kan. Mungkin ada para sahabat yang kaya, misalnya Abdurrahman bin Auf ya kan, itu orang yang bisa dibilang gagal miskin ya kan, mau miskin tapi tidak pernah bisa miskin ya kan. Tapi para sahabat yang lainnya ya kan, ala kulli hal ya memang begitu kehidupannya, sederhana serta kekurangan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf kalau ada salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.